puncak kesejahteraan dan keadilan terjadi di sebuah negeri, dan itu ketika semua pemimpinnya adalah perempuan. Oke. Dan seluruh warganya adalah perempuan. Selamat siang para sahabat Bentara, selamat berjumpa lagi di podcast Bentara Budaya, ruang untuk memperkenalkan dan menggali proses kreatif dari para seniman di Indonesia dari lintas generasi dan lintas bidang. Saya Ilham Hoiri dari Bentara Budaya akan menemani para sahabat untuk mengikuti podcast ini sampai selesai. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang sastrawan yang sangat populer di Indonesia. Namanya adalah Mas Agus Nur. Mas Agus Nur ini adalah seorang cerpenis, juga penulis banyak sekali naskah lakon, monolog, teater, bahkan juga menjadi director show untuk pentas-pentas kesenian dan pertunjukan musik. Kita mengenal dia sebagai orang di balik karya sentilan-sentilun yang muncul di televisi beberapa waktu yang lalu, dan juga dia menjadi sutradara dan penulis naskah untuk pementasan Indonesia Kita yang rutin ditampilkan di Taman Ismail Marzuki selama beberapa tahun ini. Sebagai seorang cerpenis, karya Mas Agus Nur ini menjadi semacam langganan yang muncul di Kompas. Ya, saya sedang menunggu Mas Agus Nur ini. Semoga segera tiba beliaunya. Halo Mas Agus. Hai. Terima kasih sudah datang. Lama nggak ke Bentara ini saya. Matur nuwun Mas. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol di galeri sisi di atas. Wah. Ya, mari. Ya, monggo Mas. Silakan. Ya. Wah, keren ya. Makin keren ya Bentara ya. Alhamdulillah Mas. Saya dengar kamu jadi pejabat pelaksana. Aduh. Amin. Wah, sudah lama kita nggak ketemu ya Mas ya. Iya, pandemi memisahkan kita menjadi LDR. Iya. Terima kasih untuk kedatangannya di podcast Bentara Budaya Mas. Jadi Mas Agus ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang perintis untuk menjadi narasumber Bentara Budaya. Nah, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas, Iya. jadi tiba-tiba Mas Agus ke Jakarta ini dalam rangka apa Mas? Ya kalau ke Jakarta pasti ada sesuatu yang dikerjakan lah ya. Iya. Jakarta itu menarik kalau kita ada kerjaan Mas. Kalau nggak ada kerjaan pusing. Iya. Nah, saya sedang menyiapkan pertunjukan berjudul Perempuan-Perempuan Pilihan. Yang Indonesia Kita. Yang itu, Indonesia ya? Kita. Okay. Itu yang Indonesia Kita tuh rutin lah setahun 4 kali pementasan. Kecuali kemarin pandemi kita break hampir 2 tahun hanya mementaskan 2 lakon. Oke. Ya, ini kembali mulai aktif lah sejak kemarin Tamu Agung. Boleh cerita sedikit saja tentang perempuan-perempuan ini? Oh, Perempuan-Perempuan Pilihan ini ya agak futuristik. Jadi bercerita tentang sebuah negeri yang sudah mencapai tahap adil makmur, tentrem, harta raja. Semua nyaman. Keadilan benar-benar dinikmati rakyat. BBM nggak tinggi. Gratis malah. Pokoknya sejahtera gitu lah. Puncak kesejahteraan dan keadilan terjadi di sebuah negeri, dan itu ketika semua pemimpinnya adalah perempuan. Wow. Dan seluruh warganya adalah perempuan. Jadi gitu lah gitu. Jadi kata-kata misalnya laki-laki sudah dihilangkan dari kamus kayak gitu kan. Gak ada lah, membayangkan utopia negeri yang adil makmur itu ya kayaknya kalau dipimpin perempuan. Ini bukan promo loh ya. Tapi itu berarti hanya fiksi ya? Fiksi ya. Fiksi dong. Utopis gitu ya. Nah udah, tapi di tengah ketertiban itu tiba-tiba dia ngamil. Bagaimana mungkin sebuah negeri yang semua perempuan gitu ya. Dan tapi dia ada yang hamil gitu. Sebenarnya kehamilan dikontrol lah ya. Gitulah. Lalu jadi heboh.
Siapa yang menghamili? Iya sebenarnya gitu. Siapa nih yang mereka? Jadilah saling curiga kayak gitu. Kan nggak mungkin sesama perempuan menghamili, Mas. Ya itulah seperti itulah. Lalu heboh pada saat itu, pada situasi itu muncul seorang yang bernama Roro Ayu gitu ya. Roro Ayu itu ya kayak Roro Mendut lah. Saya mau terinspirasi Roro Mendut lah. Orang yang menyajikan biar kontemporer dikit gitu, bukan rokok tapi lollipop gitu. Dan orang suka itu dengan lollipop si Roro Ayu ini. Iya. Orang jadi si Roro Ayu jadi dipuja, disukai ya seperti Roro Mendut lah. Lalu kan lingkaran kekuasaan terganggu lah. Siapa dia ini? Jangan-jangan ini yang ngambil si Roro Ayu ini ya. Ini wah ini ngaco ini ya. Gitu lah. Dan itu apa kaitannya dengan situasi sekarang, Mas Agus? Soal ini banget nih isu kepemimpinan perempuan, soal feminisme, hubungan gender itu sih mengacu. Misalnya tentang sejarah yang ditulis laki-laki, historis gitu kan, histori ya, gitu. Kita mencoba merefleksikan di sana gitu. Lalu ada soal transgender ya, gitu. Kita mencoba merefleksikan itu. Indonesia kita kayak gitulah. Di antara humor-humor itu sebenarnya kita pingin ngomong apa sih, misalnya bagaimana apakah pemimpin perempuan? Sekarang itu kan pemimpin perempuan juga masih dianggap gitu ya. Mas Agus Nur, kita akan menggali proses kreatif ya dari awal ya. Kan kalau kita baca CV-nya Mas Agus itu kuliahnya di seni pertunjukan isi ya Mas ya. Nah, tetapi kemunculan Mas Agus justru terutama itu lewat cerpen. Gimana kok tiba-tiba malah nyemplungnya ke cerpen itu gimana Mas? Ya karena satu proses kreatif menulis saya di Jogja, masuk Jogja lingkungan penulis dan menulis naskah pertunjukan kan belum tentu dipentaskan setahun sekali. Ya kan? Makanya menulis pasti seperti banyak penulis lain, saya juga awalnya menulis puisi. Oh jadi awalnya puisi. Ya sok-sok jadi penyair lah, gondrong gitu, nggak mandi 3 hari biar ketemu Mas Linus, dia baca, sudah dia almarhum, ya termasuk saya berutang rasa kalau istilah Sudah Tejo. Ngomong, saya dengan Linus suka main catur. Dia baca puisi saya, lalu dia ngomong, kalau kamu kayak gini, kamu perlu fighting 1000 kali lipat untuk diakui jadi penyair kayak waktu itu. Kamu rintangannya gede. Coba lalu dia baca cerita pendek saya lah. Kamu kenapa? Udahlah kamu nulis prosa aja. Kamu tekunin aja soal prosa, lupakan soal kamu ingin menjadi penyair. Ya udah, dan saya menulis banyak cerita pendek pada saat itu. Yang waktu itu juga ekosistemnya mendukung lah. Menulis untuk koran gitu kan, dimuat di koran, dapat honor, bisa hidup. Wah, waktu itu saya produktif sekali. Misalnya di Indonesia saat itu mungkin ada 7-12 media massa koran ya yang memberi ruang cerita pendek. Saya setiap minggu bisa 4-5 cerita pendek muncul. Kalau menurut catatan kami Mas, tahun 1987 itu ada cerpen judulnya Kecoa ya Mas? Yang pertama kali terbit di Kompas. Termasuk Kompas lah yang saya serbu dengan tulisan-tulisan gitu. Awalnya karena ya itu menulis lucu juga sebenarnya kayak Kecoa itu. Saya biasanya punya waktu itu punya satu metode ini pasti redaktur kalau saya ngirim sekali kemudian lama nggak ngirim mungkin lupa gitu ya. Maka setiap minggu saya harus mengirim 3. Jadi cerpen Kecoa itu cerpen keberapa? Ya nanti kirim gitu kan. Masih Kompas kan waktu itu masih kaya ya. Semua tulisannya nggak dimuat pasti dikembalikan. Iya kan? Iya. Kirim. Nah termasuk Kecoa itu kayak kirim gitu kan. Kembali saya kirim lagi semua. Direvisi dulu enggak? Enggak dulu cuman ada biasanya catatan belum memenuhi tapi kan mungkin bisa gini kesibukan ya atau membaca selintasan gitu. Ketika mood baca ini ketika membaca hari ini moodnya ini jelek tapi mungkin kan ada subjektivitas kayak gitu ya. Saya kira lah ya. Saya menduga gitu. Jadi problemnya bukan di cerpennya.
Makanya itu soal strategi aja. Waktu itu strategi pasti saya mengirim, kalau ngirim ke Kompas kan banyak sekali tuh. Iya. Katanya seminggu 300 cerita pendek masuk Dex itu. Itu kan saya bayang ini gimana biar dapat perhatian ya. Maka setidaknya setiap minggu ada tulisan saya yang dibaca. Kan teringat. Bagus nih. Daripada saya ngirim 1 bulan baru. Tapi kalau jadi setiap minggu harus saya ngirim. 3. Nah, sampai suatu saat kehilangan bukan kehabisan yang dikirim, yang dikembalikan Kompas itu saya kirim ulang. Pertama itu di Jember, itu saya baru lulus SMA. Oh, itu belum diisi malah Mas ya? Awal-awal baru kuliah. Baru masuk kuliah. Saya menulis sejak SMA. Masih ingat nggak Mas, Kecoa itu tentang apa Mas? Ya tentang Otok ya. Seorang kecil saya tokoh rakyat waktu itu yang kemudian terteror karena muncul banyak kecoa di sekelilingnya. Ya semacam waktu itu kan surrealisme sebagai bentuk sastra menggejala ya dalam cerpen-cerpen kita. Semacam cara membicarakan represi tetapi dengan simbol-simbol tertentu lah. Zaman Orde Baru lah, ala zaman Orde Baru. Kecoa menjadi semacam teror gitu ya. Kecil tapi dia mengganggu dan membuat panik seperti itulah. Simbolismenya kayak gitu. Dan setelah itu cerpen-cerpen Mas Agus mengalir lancar di Kompas Mas ya. Ya kayaknya begitu. Kompas itu punya kecenderungan begitu satu nama ini kan. Mungkin juga ya nggak tahu ya Pak ya. Tapi sejak cerpen Kecoa lalu saya mengirim relatif setiap mengirim 5 setahun. Waktu itu bahkan Kompas tidak membatasi. Kalau sekarang kan Kompas satu penulis ya setahun satu karena bergiliran. Kalau dulu kan enggak. Kayak siapa yang bagus, ya udah. Saya bisa misalnya 3 kali dimuat di Kompas setahun. Bahkan pernah 4 lalu Seno banyak gitu. Makanya dulu ini lagi gitu kan ada. Iya. Dan kemudian cerpen-cerpen Mas juga terpilih menjadi cerpen terbaik Kompas ya? Ya alhamdulillah lah. Tahun 2012 kalau di catatan kami itu Kunang-Kunang di Langit Jakarta menjadi cerpen terbaik pada waktu itu. Bersama Salawat dan Daun-Daun ya. Mas Yanusa Nugroho. Masih ingat juga tentang apa itu Mas Kunang-Kunang itu? Tentang itu ingatan. Sorry kalau sambil minum monggo Mas. Makasih. Monggo. Siang-siang harus ngopi Mas biar waras. Kunang-kunang di langit Jakarta itu bagaimana ingatan bangsa kita pendek sebenarnya ceritanya gitu. Pada satu sisi saya saat itu juga sedang studi mencoba menulis dan menafsir ulang cerita-cerita Indonesia yang ditulis penulis Indonesia yang saya anggap bagus. Nah, Kunang-kunang di Langit Manhattan itu sebenarnya intertekstualitas itu. Oh, karya Omar Khayyam. Ya. Saya studi itu. Saya melakukan banyak cerita Danarto saya tafsir, lalu cerita Seno saya tafsir. Saya melakukan studi itu. Salah satu antara lain Kunang-kunang di Langit Jakarta itu adalah studi saya tentang kunang-kunang di Manhattan, 1000 kunang-kunang di Manhattan itu. Tokohnya saya balik kalau di kunang-kunang kan ini ke New York. Ini ada orang New York yang tiba-tiba meneliti kunang-kunang karena itu satu-satunya kunang-kunang yang masih ada di dunia ini. Gitu. Sudah habis lah kunang. Kalau ingin lihat kunang-kunang itu aneh. Yaitu pada saat-saat tertentu di bulan Mei, kunang-kunang itu selalu muncul dari reruntuhan gedung-gedung yang dulu pernah dibakar. Iya. Ketika kerusuhan Mei gitu. Tapi orang Indonesia aja nggak ingat itu. Sebuah kuburan yang dikhususkan untuk koruptor gitu. Iya. Lalu kita wisata ke sana gitu. Apa yang terjadi gitu loh. Membayangkan para koruptor dalam kematiannya aja masih ngundang Rendra baca puisi dalam kuburnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Bentara Budaya serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.